Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, tepat pada hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, sekitar pukul 16.15, saya berada di kediaman Bapak Ali Sultan Harahap alias TSO, Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, periode 2021-2023 ya, 2019 ya, 2019-2024. Dan setelah kami telah Pak Ali Sultan atau Pak TSO ini ternyata sudah dinonaktifkan dan menunjuk. Dalam hal ini Pak Gubernur telah menunjuk PLT yang sebelumnya adalah sebagai wakil bupati, yaitu Bapak Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu. Dalam beberapa dokumen yang kami temukan, dalam beberapa instrumen pemeriksaan diagnosa kedokteran yang kami dapatkan informasinya, kami insya Allah akan melakukan pendalaman dan membuat surat bahwa patut diduga ada kejanggalan-kejanggalan, dan hal ini kami yakin masih dapat diperbaiki. Apakah surat dari Odda ke Pak Gubernur, dalam hal ini Biro Odda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan atau dari Dirjen Odda kepada Pak Menteri, dan atau surat dari Gubernur kepada Dirjen Odda. Semuanya prinsip dasarnya adalah kepala daerah adalah pejabat perwakilan pemerintah pusat di daerahnya, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur. Dan tentu dalam konteks penegakan hukum, seseorang dapat dinyatakan nonaktif atau berhenti sebagai bupati atau wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur, atau bahkan presiden, wakil presiden, dan menteri apabila satu, berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu dia meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau mengalami sakit permanen. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa klien kami, Bapak Ali Sultan Harahap, beliau ini masih dalam kondisi sehat. Dalam observasi luar yang saya lihat, ini masih 80%. Artinya lebih separuh masih mampu beraktivitas. Pun demikian, kami menghimbau agar dasar surat untuk penonaktifan atau definitif nanti pemberhentian harus didasari pada kepentingan hukum dan administrasi yang benar. Yaitu rujukannya harus dari rumah sakit, pemerintah, dokter yang punya kompetensi dan kapasitas serta kapabilitas yang teruji, terukur, alat-alat yang benar-benar dapat dibuktikan mumpuni, dan dilakukan di rumah sakit, bukan di rumah. Karena itu saya percaya Pak Ali Sultan insya Allah hasil diagnosa nanti kami harapkan melibatkan dokter yang sedang menangani beliau sekarang, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sesungguhnya ini bukan mengejar jabatan, tapi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang kepala daerah. Karena itu saya percaya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Pak Kepala Biro Odda, dan Bapak Mendagri, dan Dirjen Odda, serta Ketua DPRD di Padang Lawas. Saya harapkan dapat melihat ini secara jernih, dan saya berharap
Tidak ada kepentingan politis di balik ini. Karena sejatinya hukum hukum tegak lurus, dan beliau dilantik sebagai bupati juga disumpah, diberikan hak-haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena itu ketika diambil hak-haknya juga harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Teso sehat. Sehat ya? Masih bisa beraktivitas? Masih bisa? Bisa? Ya. Bisa. Masih bisa berdiri? Coba berdiri. Berdiri. Oke. Angkat tangan. Kanan. Masih bisa. Angkat kaki. Masih bisa berkantor? Kantor. Oke. Tanda tangan masih bisa? Iya. Oke. Ini ada progres-progres. Tentulah orang sakit ada progres. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lalu, ya sama dengan orang yang pernah pingsan 1 hari, dia nggak tahu apa-apa, besoknya sehat. Atau dia ada penyakit yang mungkin tidak membuat dia lagi menjadi sesuatu yang serius sehingga dia tidak dapat bekerja. Tapi dalam penilaian ini perlu dilakukan pendekatan secara diagnosa kedokteran yang benar, yang terukur, yang independen dari rumah sakit pemerintah. Yang terakhir saya sampaikan bahwa jika ada oknum yang mengatasnamakan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahwa tidak boleh ada yang menyebut dirinya sebagai orang yang sudah mengambil keputusan yang final and binding. Karena dia bukan pemutus, itu urusan hakim. Adanya di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau pendapat saudara keliru, kami anggap saudara melanggar, dapat kami laporkan. Yaitu penyalahgunaan dalam wewenang. Jadi abuse of power, abuse of authority. Karena itu kami tidak dalam rangka mencari masalah, tapi menempatkan Pak TSO pada posisi yang pas dan tepat sesuai dengan kondisi saat ini. Barangkali ini banyak jurisprudensi yang saya tahu, nanti kita akan diskusi. Saya terima kasih, sudah ada kesepakatan besok akan bertemu dengan Pak Kepala Biro Oda. Mudah-mudahan dapat kita cari penyelesaiannya. Saya percaya Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur punya niat yang baik untuk mengurus Sumatera Utara. Begitu juga dengan Pak Wakil Gubernur. Begitu juga dengan Pak TSO. Dan saya ingatkan juga Pak PLT sekarang. Supaya Pak PLT mengingat masa-masa lalu yang indah dengan Pak TSO. Jabatan harus didapat dengan cara yang elegan dan sesuai dengan undang-undang. Kalau jabatan itu dipaksakan, tidak nyaman dan bisa berisiko pada hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini surat kuasanya. Oke, terima kasih. Jadi begitu Bang, kami jalan dulu.